Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Muria, yang merupakan keturunan dari Sunan Kalijogo dan Dewi Saroh, dilahirkan melalui ikatan pernikahan mereka. Dewi Saroh sendiri adalah putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Sunan Muria lahir pada tahun 1450 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, secara genealogis, Sunan Muria masih terhitung sebagai keponakan dari Sunan Giri. Pada masa kecilnya, Sunan Muria dikenal dengan nama Raden Prawoto. Selain itu, Sunan Muria juga sering disebut dengan nama Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Sejak usia muda, Sunan Muria menunjukkan minat yang kuat dalam hal keagamaan. Beliau mendapatkan pendidikan agama Islam dari kakeknya, dan kemudian melanjutkan studi agamanya di sebuah pesantren. Setelah menyelesaikan pendidikan agamanya, Sunan Muria melakukan perjalanan spiritual yang panjang ke berbagai tempat, termasuk Mekah dan Madinah. Selama perjalanan tersebut, beliau memperdalam pengetahuannya tentang agama dan mengabdikan diri dalam praktik-praktik sufi. Setelah kembali ke Jawa, Sunan Muria memilih untuk menetap di lereng Gunung Muria, yang terletak di wilayah Jawa Tengah saat ini. Di kawasan Gunung Muria, Sunan Muria mendirikan sebuah pesantren dan menyebarkan pengajaran agama Islam kepada penduduk sekitarnya. Beliau mengedepankan nilai-nilai toleransi, kebajikan, dan kasih sayang kepada semua manusia, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial mereka. Sunan Muria juga terkenal sebagai seorang pengikut ajaran kebatinan, atau kejawen yang menggabungkan aspek-aspek agama Islam dengan budaya Jawa. Setelah dewasa, Sunan Muria mempersunting Dewi Sujinah, putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Dari perkawinannya dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dan Dewi Sujinah diberkahi dengan seorang putra, yang dikenal dengan nama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Sunan Ngudung adalah salah satu anak dari seorang sultan di Mesir yang melakukan perjalanan hingga mencapai tanah Jawa. Selain itu, Sunan Ngudung juga merupakan ayah dari Sunan Kudus. Menurut beberapa kisah, Sunan Muria disebut-sebut menikahi Dewi Roroyono selain Dewi Sujinah. Dewi Roroyono terkenal karena kecantikannya, dan merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki pengetahuan dan keahlian tinggi. Sunan Ngerang juga menjadi guru bagi Sunan Muria dan Sunan Kudus. Keindahan Dewi Roroyono seringkali memicu konflik dan pertempuran yang pada akhirnya menegaskan kekuatan dan keahlian Sunan Muria. Dalam upaya berdakwah, Sunan Muria mengikuti banyak metode yang digunakan oleh ayahnya. Namun, beliau lebih fokus pada daerah terpencil yang jauh dari pusat kota. Tempat tinggalnya berada di Desa Colo, yang terletak di puncak Gunung Muria. Sebagai akibatnya, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Muria, yang berasal dari nama gunung tersebut. Di samping berdakwah, beliau juga berkumpul dengan masyarakat umum untuk mengajarkan keterampilan bertani, melaut, dan berdagang. Sementara itu, selain menyebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan dan lereng Muria, Raden Umar Said atau Sunan Muria juga meluaskan aktivitas dakwahnya ke daerah Tayu, Kudus, dan Juwana. Oleh karena itu, Sunan Muria beserta keluarga dan para muridnya dikenal karena kekuatan fisik yang luar biasa. Bayangkan betapa sulitnya bagi mereka naik turun gunung, yang memiliki ketinggian sekitar 750 meter tersebut hanya untuk melaksanakan tugas dakwah di wilayah-wilayah tersebut. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria menunjukkan sikap yang lebih toleran dengan berfokus pada rakyat biasa daripada kaum bangsawan. Beliau lebih suka menjauhkan diri dari pusat kekuasaan di Kerajaan Demak, dan lebih memilih hidup bersama rakyat jelata. Pendekatan dakwah yang digunakan oleh beliau sering disebut sebagai topo ngeli, yang mengartikan mengabdi sepenuhnya pada masyarakat. Dengan cara ini, Sunan Muria dapat lebih mudah mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, Sunan Muria seringkali menyelenggarakan kursus atau pelatihan bagi para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Dengan cara ini,
Beliau berhasil mengumpulkan orang-orang yang pada umumnya memiliki kesibukan dan kesulitan untuk meluangkan waktu belajar agama. Melalui pelaksanaan kursus, Sunan Muria dapat dengan lancar menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Walaupun Sunan Muria mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, bukan berarti proses dakwahnya berjalan tanpa hambatan. Sebagian besar penduduk di daerah pegunungan Muria masih memegang teguh keyakinan turun-temurun yang sulit diubah. Oleh karena itu, seperti halnya para wali lainnya, Sunan Muria mengadopsi metode dakwah yang bijaksana dan tidak memaksa, dikenal sebagai dakwah bil hikmah. Sunan Muria mengadopsi pendekatan moderat yang mirip dengan ayahnya dalam merespons kebiasaan masyarakat yang sering mengadakan adat kenduren. Beliau tidak mengharamkan tradisi peringatan Telung Dino hingga Sewu Dino yang dilakukan untuk mengenang anggota keluarga yang telah meninggal. Namun, Sunan Muria melarang adat yang melibatkan pembakaran kemenyan atau memberikan sesajen di tempat tertentu. Sebagai gantinya, beliau mendorong praktik sholawat dan doa kepada ahli kubur. Seperti wali-wali lainnya, Sunan Muria juga menjaga keberlanjutan alat musik tradisional, seperti gamelan dan seni pertunjukan wayang sebagai sarana dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang sudah ada, tetapi mengintegrasikan ajaran Islam ke dalamnya. Beberapa cerita pewayangan telah mengalami perubahan karakter untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimosodo, Mustakaweni, Semar Ambarang Jantur, dan cerita-cerita lainnya. Di samping menjaga kelestarian seni tradisional seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menghasilkan beberapa tembang Jawa Mokopat yang mengandung ajaran Islam. Beberapa karya terkenalnya yang masih terkenang hingga kini adalah Tembang Sinom dan Kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu sebagai medium, beliau berhasil membuat pesan-pesan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengingat nilai-nilai dan ajaran Islam yang terkandung dalam tembang tersebut, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1551 Masehi, Sunan Muria meninggal dunia dan dikebumikan di kompleks makam Sunan Muria yang terletak di lereng Gunung Muria, 18 km utara kota Kudus. Untuk mencapai makam tersebut, diperlukan pendakian sekitar 700 anak tangga dari pintu gerbang. Makam Sunan Muria terletak tepat di belakang Masjid Sunan Muria. Yang membedakannya dari makam para wali lainnya adalah bahwa makamnya berdiri sendiri dan terpisah jauh dari para pengikutnya, mencerminkan sifatnya yang suka menyendiri. Hingga saat ini, tempat pemakaman ini menjadi tujuan ziarah bagi mereka yang ingin mendapatkan berkah dan berdoa di depan makamnya.